Assalamualaikum Akang Teteh. Kali ini, di video kali ini kita akan membahas banyak hal. Bukan tentang tokoh superhero Marvel, tapi kita lebih membahas tentang review benih TM Marvel, benih tomat tentunya. Kemudian seri pemupukan tomat, kemudian seri pestisida, dan kenyataannya di lapangan seperti apa sih saat ditanam di lahan kita. Kemudian nanti di video akhirnya ada inspirasi pertanian tomat di luar negeri, mudah-mudahan jadi inspirasi. Nah, inilah tokoh-tokoh superhero kita. Ayo kita berburu tomat. Nah, untuk tomat Marvel nih di lapangan, di lahan seperti ini, buahnya lebat, besar-besar juga. Nah, untuk kelebihannya atau apa itu TM Marvel, nih ada tomat Marvel merupakan tomat intermediate, tomat gede, bukan tomat sayur. Kemudian tomat tahan virus, kemudian tomat Marvel juga keras dan populasinya banyak. Nah, kita lihat kenyataannya, kita coba cek di lapangan apakah betul seperti itu. Untuk kenyataannya, ketahanan virus cukup baik dan sangat baik. Namun kendala yang dihadapi karena ini musim hujan, tentu saja di layu-layuan, layu fusarium, layu bak. Kita lihat yang pertama, seri Kekidot. Akan membahas tentang pemupukan tanaman tomat pasca tanam. Pemupukan pada tanaman tomat ada dua fase, yaitu pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Pupuk dasar diberikan pada awal pengolahan dan persiapan tanah, sedangkan pupuk lanjutan diberikan setelah tanaman ditanam untuk memenuhi kebutuhan hara selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemberian pupuk susulan dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase vegetatif, pertumbuhan awal, generatif, pembungaan dan pembuahan, dan fase pembesaran atau pematangan buah. Pemupukan susulan pertama tanaman tomat ini dilakukan 10 hari setelah tanam, di mana pemupukan ini bertujuan agar pertumbuhan pada fase vegetatif dapat optimal. Jenis pemupukan, dosis dan cara aplikasi adalah sebagai berikut. Pupuk NPK Ponska Plus dengan dosis 25 gram per liter air. Pupuk KNO 3 merah dengan dosis 2-5 gram per liter air. Pupuk ultradap dengan dosis 5-10 gram per liter air. Jika penanaman dilakukan pada musim hujan, sebaiknya ditambahkan pupuk kalsium dengan dosis 1 gram per liter air untuk menjaga tanaman dari serangan hama dan patogen. Dosis tersebut di atas adalah takaran untuk dilarutkan ke dalam 1 liter air, karena pemupukan yang akan kita lakukan adalah menggunakan sistem kocor. Sedangkan untuk takaran yang lebih banyak bisa menyesuaikan dengan takaran di atas. Campurkan pupuk-pupuk tersebut ke dalam air, aduk hingga benar-benar larut. Sebelum pupuk diaplikasikan, terlebih dahulu buatlah lubang menggunakan tugal di samping tanaman tomat dengan jarak 10-15 cm dan kedalaman 10-15 cm untuk memasukkan larutan pupuk. Adapun dosis pemupukannya adalah 220 ml per tanaman atau 1 gelas bekas air mineral. Aplikasi pupuk dilakukan dengan cara mengocorkan atau memasukkan larutan pupuk ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian tutup kembali menggunakan tanah. Lakukan pemupukan dengan hati-hati, jangan sampai mengenai daun tanaman. Pemupukan yang baik tentunya akan menghasilkan tanaman yang baik pula. Nah, ini kita shot dari channelnya Parutauta, tinggi mencapai 2 meter dengan kapasitas buah hampir 5 kg. Ini sangat bagus tanamannya, pemupukannya bagus, kemudian tepat, jadilah seperti ini. Bagaimana jika penyakit yang biasa tumbuh di tanaman tomat? Nah, ini penyakit yang sangat memusingkan, apalagi di musim hujan seperti ini. Di antara penyakit yang ditimbulkan yaitu layu fusarium, kemudian ada layu bakteri yang menyebabkan para petani merugi karena gagal panen. Ini layu bakteri seperti ini. Kemudian tingkat produktivitasnya pastinya tidak akan ada. Nah, ini busuk daun, kemudian lahan jadi seperti ini, lahan
yang tadinya dioperasikan untuk memperoleh keuntungan, tapi pada akhirnya jadilah seperti ini, gagal panen. Untuk itu, sebagai salah satu upaya pengendalian dari penyakit, mari kita saksikan video ini. Layu fusarium, busuk buah dan lain-lain. Maka tidak heran jika para petani banyak mencari fungisida yang terbaik dalam mengatasi penyakit jamur tersebut. Karena jika tidak ditangani dengan benar akan mengakibatkan tanaman menjadi mati. Setidaknya ada 5 jenis jamur atau cendawan yang paling sering menyerang tanaman tomat, yaitu cendawan patogen Fusarium oxysporum penyebab layu fusarium, cendawan Cercospora capsici penyebab bercak daun, cendawan Thanatophorus cucumeris penyebab busuk buah, cendawan Coledotrichum cocodes juga sebagai penyebab busuk buah, cendawan Phytophthora infestans penyebab busuk daun, hawar daun. Busuk daun dan busuk buah sampai saat ini menjadi penyumbang terbesar kerugian dalam budidaya tanaman tomat. Apalagi jika memasuki musim hujan, serangan jamur ini akan semakin menggila karena faktor kelembabannya yang tinggi. Selain dua penyakit tersebut, layu fusarium juga menyumbangkan tingkat kegagalan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu kita harus jeli ketika ada gejala awal penyebab penyakit tersebut. Kita harus segera mengantisipasinya dengan cara memberikan fungisida sebagai obat penyakit jamur. Karena jika ditangani dari awal maka akan semakin mudah proses pengendaliannya. Memakai fungisida untuk mengendalikan cendawan memang efektif. Namun kita juga harus tahu, tidak semua merek fungisida itu sama fungsinya. Fungisida bekerja berdasarkan bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Contohnya bahan aktif mancozeb yang efektif basmi, cendawan Cercospora capsici penyebab bercak daun. Namun tidak cukup bagus jika digunakan dalam mengatasi cendawan patogen Fusarium oxysporum penyebab layu fusarium. Berikut ini kami rekomendasikan beberapa merek fungisida untuk tanaman tomat dalam mengatasi berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur. Fungisida untuk layu fusarium. Pada tingkat serangan yang tinggi, penyakit layu fusarium bisa menghabisi seluruh tanaman dengan cepat. Terutama terjadi pada saat musim hujan dan area tanaman tomat yang tergenang air. Gejala awal penyakit layu fusarium tomat yaitu pucatnya tulang daun, terutama daun bagian atas. Kemudian diikuti dengan merunduknya tangkai. Dan akhirnya, tomat menjadi layu secara keseluruhan. Seringkali kelayuan didahului dengan menguningnya daun, terutama pada daun bagian bawah. Kelayuan ini dapat terjadi sepihak. Pada batang kadang terbentuk akar adventif. Pada tanaman yang masih muda dapat menyebabkan matinya tanaman tomat secara mendadak karena pada pangkal batang terjadi kerusakan. Dengan dosis yang tepat, fungisida sistemik berbahan aktif benomil, metalaksil, propamokar, hidroklorid bisa kita aplikasikan untuk mengatasi penyakit layu fusarium ini. Berikut merek fungisida yang bisa kita gunakan. 1. Benlox 50 WP adalah fungisida sistemik berbahan aktif benomil 50% yang bersifat protektif dan kuratif, berwarna putih, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman apel, bawang merah, cabai, kacang tanah, karet, kentang, dan lain-lain. 2. Sistion 64 atau 8 WP. Sistion 64 atau 8 WP adalah fungisida sistemik berbahan aktif mancozeb 64% dan metalaksil 8% berbentuk tepung yang dapat disuspensikan. 3. Previcur 722 SL. Previcur 722 SL adalah fungisida sistemik berbahan aktif propamokar hidroklorid 722% yang berbentuk larutan dalam air, berwarna kekuning-kuningan yang ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, cabai, kentang, kubis, melon, pinus, tembakau dan tomat. Keunggulan daya kerja sistemik yang kuat, melindungi dari dalam, cepat menuju sasaran, tidak menimbulkan resistensi silang, bersifat preventif dan kuratif. D. Fungisida untuk busuk buah, Anthracnosa.
Thanatophorus cucumeris dan Colototrichum cocodes merupakan dua cendawan yang sering menyerang banyak jenis tanaman buah. Gejalanya ialah terjadinya bercak busuk berwarna coklat atau kehitaman dengan pola melingkar dan memiliki mata di tengahnya. Cara menangkal serangan busuk buah atau antraknosa pada tanaman tomat ialah dengan menanam benih unggul yang toleran antraknosa serta menentukan tanggal tanam tomat agar panen buah tidak jatuh di musim penghujan. Sedangkan untuk cara mengatasi penyakit tanaman busuk buah tomat ini adalah dengan menyemprotkan fungisida berbahan aktif propinat selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu semprotkan fungisida berbahan aktif azol. 1. Fungisida berbahan aktif propinat. Zeni 75 WP, Trivia 73 WP, Dargo 76 WP, Antracol 70 WP. 2. Fungisida berbahan aktif azol. Anvil 50 SC, Skor 250 EC, Nativo 75 W. Demikianlah ulasan mengenai fungisida yang baik untuk tanaman tomat dalam mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur. Kita lihat nanti bagaimana jika pengendalian penyakit ini tidak teratasi dengan baik. Nah, seperti ini lahannya. Ini yang pengendalian penyakitnya tidak teratasi. Serangan hama, kemudian virus, kemudian busuk, ulat dan sebagainya. Ini kita bisa saksikan petani merugi jika seperti ini, apalagi dihadapkan pada fluktuasi harga pasar yang tidak bisa diprediksi. Oke, kita kembali ke lahan. Nah, ini yang kita budidayakan. Nah, kebetulan saya nggak endorse atau iklan tentang satu merek. Nah, kebetulan untuk musim tanam kali ini hampir semua dari 2 lahan yang kita tanami itu adalah TM Marvel. Nah, sebelumnya kita TM Blazer juga pernah. Kemudian untuk jenis-jenis bibit atau bibit lainnya juga pernah. Nah, untuk kali ini kita hanya TM Marvel untuk luasan lahan sekitar lahan yang satu 7.000 meter, kemudian lahan yang kedua sekitar 1 hektar. Nah, ini penampakannya. Nah, untuk reviewnya, untuk buahnya memang sangat lebat, bagus. Ketebalan buahnya juga bagus. Namun dikarenakan kondisi hujan yang ekstrim untuk bulan November ini, maka banyak adalah sekitar 10% kita mengalami layu. Walaupun dengan standar perawatan yang intensif, kita melakukan penyemprotan 4 hari sekali, namun karena cuaca yang cukup ekstrim, hujan yang tiap hari, menyebabkan kita kewalahan juga untuk menanggulangi layu-layuan. Nah, bagaimana dengan virus? Untuk virus kuning, untuk virus yang lainnya, ya, bagi teman-teman petani ini recommended untuk ditanam di lahan yang lumayan luas. Nah, kita cek untuk lahan kedua. Nah, ini lahan kedua kita tanami TM Marvel sebanyak 12.000 pohon. Ini penampakannya seperti ini. Tingginya ini usia 68 hari. Tingginya udah 1,5 meter lebih, dengan potensi buah sekitar 4-5 kg, cukup bagus. Kemudian pengendalian penyakit kita juga intensif untuk di lahan ini. Ya, itu memerlukan biaya yang lumayan besar karena setiap hari kita harus menyediakan tenaga kerja dan tidak bisa libur tenaga kerja. Nah, ini yang kita tanam di daerah ini. Kita lakukan penyemprotan dengan kompresor, 2 buah kompresor agar tidak terlalu lama. Pagi-pagi kita mulai mengolah adonan untuk insektisida, fungisida. Kemudian bagaimana cara kita memasarkan produk hasil dari pertanian kita?
Kalau selama ini kita hanya mengandalkan bandar atau pengepul yang mengirimkan suplai barangnya ke pasar induk Kramat Jati, Tangerang, atau Bogor, atau pasar induk setempat. Nah, untuk musim ini kita coba memperluas jaringannya. Kita coba masuk ke pasar swalayan, artinya kita masuk ke supplier yang masuk ke swalayan. Selain itu, kita juga masuk ke aplikasi-aplikasi penjual sayur online seperti Sayur Box atau Segari ID atau Aden Farm. Nah, kita baru 3 yang masuk ke sana. Jadi untuk proses grading nanti untuk grade A, grade B kita fokuskan terlebih dahulu ke pasar-pasar online dan pasar supermarket agar kita dapat jatah lebih lah, dapat keuntungan lebih. Nah, kemudian untuk grade C dan sebagainya kita distribusikan ke pasar induk atau pasar tradisional di sekitar wilayah kita. Nah, tidak menutup kemungkinan juga grade A, grade B campuran semuanya masuk ke pasar induk. Tergantung stok barang di kita dan permintaan dari supplier. Nah, mudah-mudahan bagi kita para petani, seandainya pengelolaan lahan baik, kemudian perawatannya juga baik, kemudian hasil yang kita produksi juga bagus, ini akan memenuhi kriteria pasar yang akan kita tuju, baik itu pasar modern, supermarket, ataupun pasar induk dan pasar tradisional yang ada di sekitar kita. Nah, supaya kita lebih semangat, kita coba bandingkan dengan pertanian di luar negeri. Pertanian luar negeri dari prosesnya, teknologinya, kemudian penataan, sistem tenaga kerja, kemudian sistem irigasi segala macamnya. Check it out.